Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisnis Otodidak. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita, membagikan pengalaman setelah 2 tahun membuka usaha fotokopi, bagaimana yang terjadi, apa yang dirasakan. Saya akan menceritakannya dari awal. Oke, langsung saja. Yang pertama, di tahun pertama memang itu tahun yang berat sekali ya, tahun penuh perjuangan, tahun penuh pengorbanan. Mungkin tidak hanya pengusaha fotokopi, semua pengusaha usaha apa mungkin mengalami ini ya. Di tahun pertama itu memang tahun yang sangat berat, tahun yang penuh pengorbanan, tahun yang penuh tantangan dan lain sebagainya. Di tahun yang pertama ketika sudah ada modal, di bulan 1 sampai bulan 6 atau 6 bulan pertama itu belum ada pemasukan ya. Kalaupun ada, belum bisa menutupi. Belum ada pemasukan, ada pemasukan tapi belum bisa menutup ya. Jangankan untuk untung, untuk menutup pengeluaran selama 6 bulan saja tidak tertutup. Misalkan bayar listriknya, terus lagi beli kertasnya, terus lagi beli ATK-nya, mungkin macam-macam ya. Tapi biasanya ya, ini yang saya alami dan mungkin rata-rata dialami seperti ini. Usaha yang dibuka pertama dari bulan 1 sampai bulan 6 itu belum bisa untuk menutupi kebutuhan. Artinya kita harus punya modal selama 1 sampai 6 bulan ya. Selain modal yang sudah kita beli untuk alat-alat, kita juga punya cadangan modal, cadangan uang untuk kira-kira bertahan 1 sampai 6 bulan ya. Kira-kira 1 sampai 6 bulan kira-kira. Mungkin ada yang beruntung dan ada yang luar biasa, bisa 3 bulan sudah bisa jalan ya. Kita berkorban cukup 3 bulan, setelah 3 bulan sudah kembali modal, sudah bisa untung dan sebagainya. Ada juga yang 1 bulan juga ada ya. Yang lebih mengenaskan lagi ada yang sampai 1 tahun. Saat berusaha, mulai buka usaha dari bulan pertama sampai bulan 12 itu belum bisa menutup modalnya atau maksudnya belum bisa berjalan, artinya masih nombok-nombok terus, berarti belum bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan itu berarti sudah tidak nombok, pengeluaran dan penghasilan sudah lebih besar penghasilannya. Tapi kalau masih nombok-nombok berarti penghasilan dan pengeluaran masih lebih besar pengeluarannya. Seperti itu ya. Pengalaman saya memang 6 bulan ya. Dari 6 bulan pertama itu banyak pengeluaran, ada pemasukan sedikit tapi belum bisa menutupi. Nah, setelah berjalan 6 bulan itu baru mulai ya. Baru mulai mungkin sudah menemukan cara-cara baru, sudah menemukan pelanggan baru, sudah menemukan saya harus cari uang dari sini, saya harus cari uang caranya begini, sudah agak tahu ya selama 6 bulan itu. Nah, ketika sudah berjalan 6 bulan, nanti setelah 6 bulan sampai 1 tahun, ini pengalaman saya, 6 bulan sampai setengah tahun itu untuk menstabilkan penghasilan. Artinya belum bisa untung tapi sudah bisa menutup ya, pengeluarannya 100.000 misalkan, atau 50.000 sehari, pendapatannya 100.000, itu sudah berarti sudah bisa menutup ya, pengeluaran 50.000, penghasilan 50 sampai 100.000 itu sudah bisa menutup ya. Terus baru berjalan 6 sampai 1 tahun itu seperti itu, bolak-balik, kadang pas penghasilan 50, pengeluaran 50, kadang penghasilan 50, pengeluaran 60 ya, selisih sedikit, penghasilannya 70, pengeluaran cuma 50 misalkan. Itu masih naik turun di bulan ke-6 sampai bulan ke-12 sampai 1 tahun. Nah baru di 1 tahun itu biasanya sudah untung terus ya. Di 1 sampai 2 tahun untung terus. 1 tahun sampai ke 2 tahun biasanya sudah lihai ya, sudah pandai memanage uang, sudah pandai menarik konsumen supaya beli ke sini, supaya kembali lagi dan sebagainya, sudah agak pandai ya. Terus dari 1 tahun sampai 2 tahun itu seperti itu. Nah nanti yang saya alami ini dari 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Cuma nanti kemungkinan besar ada beberapa kendala di tengah jalan ya. Usia usaha umumnya 4-5 tahun, 4 menuju 5 tahun atau 3-4 tahun mungkin ya. Berbeda-beda orangnya. Karena saya juga dulu pernah punya usaha yang selain fotokopi ini,
di usia usaha 4 sampai 5 tahun itu ada gonjangan ya, di 5 tahun mungkin gonjangan yang berat, akhirnya tutup seperti itu ya. Nah, mungkin saya mengantisipasi seperti itu aja, karena dulu pernah punya usaha juga, dan di usia usaha yang 4 sampai 5 tahun itu cobaan atau rintangannya lumayan berat. Mungkin nanti kita yang sudah berjalan usahanya jangan terlalu terlena dengan kenyamanan, tapi kita tetap susun strategi, kita susun pertahanan kita supaya usaha kita punya pertahanan yang kuat dan punya visi misi yang kuat lagi, seperti itu ya, agar kita bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, karena orang tidak tahu ya, harus punya celengan untuk doping sesuatu, untuk celengan untuk mengcover sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Mungkin itu saja ya pengalaman dan harapan kedepannya dan antisipasinya dari saya. Pengalaman seperti itu. Mungkin teman-teman bisa saja berbeda, bisa saja tidak setuju dengan pendapat saya, dengan pengalaman saya, tidak serak atau tidak setuju, tidak masalah ya, itu memang pengalaman sendiri-sendiri, dan boleh di-share juga pengalaman teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa saling saling kasih masukan, saran, supaya kita bisa berusaha mempunyai usaha yang maju dan berkembang, dan mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pengalaman saya. Terima kasih sudah menyimak, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Kita lanjut lagi mungkin di pengalaman yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.